kita mulai dengan harapan di dalam hati. Tak ada yang mustahil diraih bila tekad menyala tinggi. Jatuh bangun sudah biasa, takkan buat kita menyerah. Setiap rintangan jadi pelajaran, menuju bintang kita terus berjalan. Kita mau, kita bisa, tak ada yang tak mungkin, semua bisa tercapai. Dengan usaha dan doa, kita pasti sampai, wujudkan semua mimpi. Kita mau, kita bisa, takkan pernah berhenti, selalu melangkah. Bersama kita kuat, hadapi dunia, karena kita mau dan kita bisa. Semua perlu jadi cerita yang takkan pernah kita lupa. Bersama kita gapai prestasi, dengan hati penuh berani. Jatuh bangun sudah biasa, takkan buat kita menyerah. Setiap rintangan jadi pelajaran, menuju bintang kita terus berjalan. Kita mau, kita bisa, tak ada yang tak mungkin, semua bisa tercapai. Dengan usaha dan doa, kita pasti sampai, wujudkan semua mimpi. Kita mau, kita bisa, takkan pernah berhenti, selalu melangkah. Bersama kita kuat, hadapi dunia, karena kita mau dan kita bisa. Semua tantangan yang menghadang hanya batu kecil di jalan. Dengan tekad kuat dan bersama, kita takkan terkalahkan. Kita bisa, tak ada yang tak mungkin, semua bisa tercapai. Dengan usaha dan doa, kita pasti sampai, wujudkan semua mimpi. Kita mau, kita bisa. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu yang baru bergabung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumlah siswa itu ada 160 sehingga 80 sudah sekitar 50%. Mungkin sambil menunggu yang lain, saya ingin mengetahui kehadiran, mungkin bisa raise hand Bapak Ibu wali murid kelas 1A. Ada berapa jumlahnya? Mungkin bisa raise hand. Saya ingin melihat. 1. Oke, sudah ada yang raise hand, sudah ada. Baik, dari Bunda. Oke. Ya, dari kelas 1B. 1B sudah ada Bapak Ibu. Oke. Itu yang di kotak chat, ada yang dari 1D. Baik, sudah ada yang memperkenalkan diri. 1C. Ya, dari 1B. Baik, sudah ada semua ya Bapak Ibu ya. Bagi Bapak Ibu yang tidak bisa mengganti background gambar, tidak apa-apa Bapak Ibu. Yang penting nanti penyampaian kita bisa didengar dengan jelas. Kemudian untuk yang Bapak Ibu yang mungkin tidak bisa hadir, nanti rekamannya akan kita kirimkan, kemudian nanti slide-nya juga akan kita kirimkan, Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu, mungkin saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Bayu Dwi Hanas, dipanggil Pak Hanas.
oleh siswa. Saya dipanggil Miss Sanas karena saya juga mengajar bahasa Inggris untuk kelas 4 dan di sini saya selaku waka kesiswaan. Jadi bagi Bapak Ibu yang mungkin ingin bertanya seputar program-program kesiswaan, baik melalui WhatsApp atau bisa datang ke sekolah bertemu langsung. Silakan. Nah, tadi di awal Bapak Ibu melihat video yang kita setel itu adalah video sudah meraih beberapa penghargaan lomba baik dari akademik, lomba akademik maupun non akademik. Seperti itu. Jadi di sekolah ini kita memiliki beberapa ekstrakurikuler yang dapat menunjang anak-anak, Bapak Ibu semua untuk mengasah bakat mereka agar dapat meraih prestasi. Seperti itu, Bapak Ibu. Dan di sini juga hadir beberapa Bapak Ibu guru kita. Ada Ibu Radia selaku waka kurikulum. Ibu Radia, apakah hadir? Ada pula Ibu Nina, Bu Nurlina Oktavia, panggilannya Bu Nina. Beliau sebagai guru BK nantinya juga akan menjelaskan tentang screening. Nanti ada program screening, nanti akan dijelaskan oleh beliau. Dan ada Bapak Ibu guru juga kelas 1, ya, ibu-ibu wali kelas 1, kelas 1A sampai kelas 1B. Jadi Bapak Ibu, hari ini nanti kita akan fokus membahas tentang PLS, masa pengenalan lingkungan sekolah selama 5 hari dari tanggal 13 Juli sampai nanti tanggal 17 Juli. Nanti apa saja yang akan kita sampaikan nanti bagi Bapak Ibu yang mungkin nanti ingin bertanya, tidak usah malu, tidak usah sungkan, nanti silakan bertanya. Baik Bapak Ibu, untuk slide yang ditampilkan apakah terlihat? Terlihat, Pak. Realisasi. Terlihat, Baik, Pak. terima kasih Bapak Ibu. Iya. Jadi judul pertemuan kita pada hari ini adalah sosialisasi MPLS Ramah tahun pelajaran 2026-2027. Yang mana sosialisasi ini langsung
diarahkan oleh kementerian untuk sekolah-sekolah agar bisa melalui murid baru seperti itu. Sehingga nantinya kita bisa sama-sama memiliki gambaran yang jelas apa saja kegiatan-kegiatan selama MPLS tersebut atau masa pengenalan lingkungan sekolah. Bapak Ibu mohon izin untuk saya langsung untuk memberikan sedikit pemaparan nanti karena di sini kita sambil menunggu Ibu Kepala Sekolah, beliaunya sedang dalam perjalanan karena sedang ada mungkin sedang ada kegiatan, kesibukan sehingga nanti ketika beliau bergabung, nanti kita akan sama-sama mendengarkan arahan dari beliau seperti itu. Bapak Ibu untuk kegiatan Bapak Ibu untuk kegiatan MPLS sendiri itu terdiri dari yang pertama gamas, kemudian yang kedua ada asesmen, yang ketiga cek kesehatan gratis, kemudian screening dan kegiatan atau acara MPLS yang ada di sekolah yang langsung diikuti oleh murid-murid kita kelas 1. Nah, dari kelima poin tersebut nanti akan kita jelaskan satu persatu. Yang pertama terkait gamas. Mungkin Bapak Ibu sudah ada yang mendapatkan informasi dari luar ya Bapak Ibu, apa itu gamas karena ini adalah arahan dari Wali Kota Balikpapan. Gamas ini merupakan kepanjangan dari gerakan ayah mengantar anak di hari pertama sekolah. Dan gamas ini sebelum-sebelumnya juga rapot kemarin juga ada gerakan ayah mengambil rapot kalau tidak salah namanya Gemar ya kalau saya tidak salah seperti itu. Dan ini gamas gerakan ayah mengantar anak di hari pertama sekolah. Dasarnya adalah surat edaran wali kota yang mana isinya diantaranya adalah arahan Bapak Wali Kota kepada instansi dan perusahaan baik pemerintah maupun swasta untuk memberikan kesempatan kepada pegawai atau karyawan untuk berpartisipasi dalam gamas. Sehingga bagi bapak-bapak, ayah yang sedang bekerja di dalam surat wali kota itu ada dasar bagi perusahaan atau instansi untuk memberikan izin atau dispensasi sementara semacam seperti itu untuk ayah bisa mengantarkan anaknya di pagi hari. Karena tentunya pastinya dalam mengantar Ananda pasti kan memerlukan waktu. Apalagi bagi Bapak Ibu yang mungkin menggunakan mobil, pastinya juga perlu izin beberapa menit seperti itu untuk bisa mengantarkan Anandanya. Kemudian setelah itu mendokumentasikan dalam bentuk foto dan dikirimkan ke wali kelas masing-masing setiap hari selama MPLS apabila memungkinkan. Jadi nanti kami mungkin meminta Bapak Ibu untuk mendokumentasikan dalam bentuk foto. Format fotonya bebas saja Bapak Ibu, bisa ketika mungkin masih di dalam mobil atau di kendaraan, atau bisa juga ketika sudah sampai di sekolah juga boleh. Jadi dalam bentuk foto saja, dan nanti dikirimkan ke wali kelas masing-masing. Apabila memungkinkan setiap hari dari Senin sampai Jumat, tetapi jika tidak memungkinkan bisa di hari Seninnya saja, itu tidak apa-apa.
Yang terpenting kami menginginkan dokumentasinya. Nah, mungkin bagi Bapak Ibu yang berhalangan hadir, yang mungkin bagi Bapak yang kantornya jauh, sementara jarak dengan sekolah Ananda juga jauh, tidak bisa mengantar, tapi ingin ingin mengirimkan dokumentasi juga, tidak apa-apa, bisa difoto ketika masih di rumah juga boleh juga gitu. Jadi ketika di rumah sebelum berangkat foto bersama yang nanti dikirimkan ke wali kelas juga tidak masalah seperti itu. Oke. Kemudian lanjut ada asesmen. Nah, di salah satu rangkaian MPLS ini ada asesmen yang harus diisi oleh orang tua atau wali murid. Caranya adalah dengan masuk ke link yang ada di layar Bapak Ibu. Baik, di sini ada pertanyaan, fotonya harus bareng ayah saja kah, Pak? Tidak harus, Bu. Bisa satu keluarga foto bersama itu boleh, nggak apa-apa. Gitu. Nah, di layar Bapak Ibu ada link referensi.data.kemendikdasmen.go.id/mpls. Nah, kalau Bapak Ibu masuk ke link tersebut, nanti akan ada tombol kerjakan tes. Kerjakan tes, kemudian Bapak Ibu akan diarahkan untuk memasukkan kode unik. Nah, kode unik ini adalah MPLS, kemudian garis XAHW2. Ini untuk semua siswa yang ada di SD PD 3, kodenya semuanya sama Bapak Ibu. Seperti itu. Nah, kemudian setelah Bapak Ibu memasukkan kodenya, akan ada arahan untuk memasukkan NISN. NISN, tapi apabila Ananda belum memiliki NISN, Bapak Ibu boleh memasukkan angka 1 sampai 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Kalau belum punya NISN. Nah, tetapi kalau sudah punya NISN, silahkan Bapak Ibu masuk menggunakan NISN. Seperti itu. Baik, saya akan menjawab pertanyaan yang ada di kolom chat. Jika ayahnya kerja di luar negeri atau tidak memungkinkan, maka tidak apa-apa, Bapak Ibu. Jadi, gerakan ayah mengantar anak ke sekolah itu apabila memungkinkan. Namun jika tidak memungkinkan, maka tidak apa-apa. Seperti itu. Jadi, di surat edaran yang diedarkan oleh Bapak Wali Kota pun juga tidak ada arahan bahwa itu adalah suatu kewajiban. Namun, hal tersebut adalah suatu arahan yang mungkin tujuannya yang memiliki tujuan yang sangat positif ya untuk menunjukkan bahwa ayah memiliki eh, kolaborasi dengan ibu untuk pendidikan anak. Tujuannya seperti itu. Sehingga apabila tidak memungkinkan maka tidak apa-apa. Karena kan eh, andilnya ayah dalam pendidikan kan tidak hanya mengantar anak ke sekolah kan seperti itu Bapak Ibu ya, bisa dalam bentuk yang lain. Sehingga memang itu bukan suatu kewajiban kalau kita baca di surat edaran wali kota tidak ada kata wajib di situ, tetapi hanya arahan apabila memiliki kemampuan silahkan, itu yang kami harapkan, tetapi jika tidak, maka tidak apa-apa. Andil ayah itu bisa di momen yang lain. Saya bisa memaklumi itu, Bapak Ibu, karena saya juga punya anak, saya paham ya kalau Bapak mengantar anak, pasti apalagi kalau jaraknya jauh, tentu kendalanya sangat banyak seperti itu.
untuk ditemani atau ditunggui eh, nanti mungkin akan kita jawab kalau untuk ruang tunggu kita ada ruang tunggu di depan sekolah Pak Bu. Jadi nanti kalau mau ditunggu bisa di seperti itu. Kalau untuk hari pertama nanti boleh Bapak Ibu mungkin ikut menyaksikan di lapangan atau di aula, tapi mungkin nanti akan kita sediakan tempat khususnya seperti itu. Eh, Kemudian lanjut selain tadi instrumen MPLS, Bapak Ibu, di sini juga ada cek kesehatan gratis. Nah, untuk cek kesehatan gratis ini Bapak Ibu perlu memiliki aplikasi yang namanya Satu Sehat. Jadi Bapak Ibu mungkin bisa mendownload di Play Store, ya Bapak Ibu bisa mendownload di Play Store aplikasi Satu Sehat. Nah, setelah itu nanti Bapak Ibu bisa membuat akun atau kalau sudah punya akun bisa login. Bisa langsung login, kemudian setelah itu melengkapi identitas. Setelah Bapak Ibu melengkapi identitas, kemudian di sana nanti ada beberapa pilihan yaitu cek tinggi dan berat badan, kemudian cek apa namanya tekanan darah, ya ada beberapa fitur di situ. Tapi Bapak Ibu pilih yang tinggi dan berat badan saja. Nanti Bapak Ibu tinggal menuliskan tinggi dan berat badan. Kemudian setelah itu Bapak Ibu akan diarahkan untuk memilih jadwal, kemudian memilih lokasi untuk cek kesehatan, kemudian disimpan. Setelah itu Bapak Ibu tinggal nantinya pergi ke lokasi yang Bapak Ibu pilih untuk cek kesehatan sesuai dengan jadwal yang Bapak Ibu pilih. Jadi ini seperti kita cek menggunakan BPJS seperti itu. Jadi eh, cek kesehatan ini adalah arahan juga dari kementerian. Dan untuk batas waktunya ini kami minta sebelum tanggal 24 Juli 2026. Untuk karena kami pihak sekolah harus menyerahkan hasil dari cek kesehatan tersebut tanggal 26. Tanggal 26 kami pihak sekolah harus menyetorkan atau sudah harus memiliki data Bapak Ibu. Nah, sementara tanggal 26 itu kan hari Minggu. Bapak Ibu tidak berkomunikasi atau tidak bertemu dengan guru kami di hari Minggu, juga tidak datang ke sekolah. Kemudian tanggal 25-nya juga hari Sabtu. Maka mungkin kami sarankan apabila Bapak Ibu cek kesehatan gratis mungkin bisa memilih jadwalnya sebelum tanggal 24. Bisa nanti tanggal 22 atau mungkin 21 atau kalau 23 kayaknya terlalu mepet nantinya. Sehingga nanti tanggal 24 Bapak Ibu mungkin bisa tinggal menyerahkan hasilnya kepada wali kelas masing-masing seperti itu. Apakah nanti hasilnya berupa print out atau berupa soft file? Ini saya juga masih belum paham, tapi intinya nanti hasilnya bisa dilaporkan ke wali kelas masing-masing. Apakah pengecekan kesehatan ini bersifat wajib? Di arahan dari kementerian ini juga tidak ada kata wajib yang saya baca, Bapak Ibu. Hanya saja memang di sini ada tujuannya, yaitu supaya kita bisa apa namanya menindaklanjuti apabila ada program kesehatan di sekolah. Karena nantinya kan sekolah kita biasanya kerjasama dengan puskesmas perapatan. Nah, seperti di BIAS, bulan imunisasi anak juga
itu biasanya puskesmas perapatan nanti datang. Nah, mungkin supaya lebih mudahnya Bapak Ibu sebaiknya memang melakukan cek kesehatan gratis. Supaya apa Bapak Ibu? Supaya ketika mungkin dari puskesmas nanti datang, mereka minta datanya, kami sudah ada. Jadi nggak kalang kabut di kedepannya seperti itu, nggak ribet di kedepannya. Ya, insya Allah ini nggak sulit Bapak Ibu. Semua sudah ada petunjuknya, tinggal nanti Bapak Ibu praktekkan apabila nanti mengalami kesulitan, nanti bisa ke sekolah, nanti bisa kami bantu cara-caranya, atau bisa juga nanti berkonsultasi dengan puskesmas atau klinik atau rumah sakit terdekat. Seperti itu Bapak Ibu. Baik, kita lanjutkan. Kemudian nanti juga ada screening. Screening ini ada dari bimbingan konseling Bapak Ibu terkait dengan pemeriksaan kondisi sosial emosi dan konsentrasi belajar murid. Kemudian juga ada instrumen identifikasi bakat dan minat. Nah, ini juga nantinya berfungsi untuk mengetahui di awal tentang kesiapan atau kondisi psikologis Ananda semuanya terkait dengan bakat dan minat. Dan ini juga kami perlukan, kami sekolah memerlukan eh, pengetahuan tentang bakat dan minat Ananda. Fungsinya apa, Bapak Ibu? Fungsinya supaya kami bisa memetakan anak Bapak Ibu untuk diarahkan ke kegiatan atau ke ekstrakurikuler yang sesuai dengan bakat dan minat Bapak Ibu dan juga agar kami bisa menyesuaikan di kelas untuk metode pembelajaran yang sesuai seperti apa. Mungkin nanti lebih jelasnya tentang screening nanti akan dijelaskan oleh guru BK kita, Ibu Nina. Kemudian lanjut ada nah ini pengisian screening nanti akan diberikan juga linknya, link untuk pengisian screening. Ini contoh soalnya seperti ini. Ada pertanyaan gelisah atau tidak tenang, ya nanti Bapak Ibu tinggal melihat keseharian anak-anak Bapak Ibu, ya sesuai dengan apa yang Bapak Ibu lihat, Bapak Ibu tinggal memilih salah satu jawaban seperti itu. Lanjut. Oke. Kemudian untuk acara MPLS di sekolah sendiri itu nanti terdiri dari 5 hari Bapak Ibu, dari Senin sampai Jumat. Untuk Senin itu nanti ada penyambutan dan penerimaan secara simbolis murid baru, nanti secara perwakilan Bapak Ibu. Kemudian ada perkenalan Dewan Guru, untuk seragam murid sendiri adalah putih dan merah. Kemudian untuk hari Selasa akan ada kuis dan pentas seni. Kemudian ada pemetaan UMI, untuk seragam yang digunakan adalah kotak-kotak hijau. Untuk hari Rabu ada kegiatan sholat duha, infak Rabu, kemudian ada games dan seragam murid krem polos. Sehingga untuk hari Rabu ini karena ada kegiatan sholat duha, Bapak Ibu nanti dipersilakan untuk membekali anandanya dengan peralatan sholat seperti mukena atau mungkin sajadah seperti itu. Dan diharapkan nanti dari rumah sudah berwudu untuk yang beragama Muslim. Untuk yang non-Muslim, apabila yang beragama Kristen bisa nanti berada di ruang pendidikan Alkitab. Ada kegiatannya juga. Kemudian untuk infak Rabu ini adalah kegiatan rutin. Nanti Bapak Ibu silahkan membekali anandanya dengan uang lebih untuk infak. Boleh 1.000 atau 2.000 atau nolnya ditambah 1 atau ditambah 2 juga. Silakan Bapak Ibu, tidak ada batasan mau jumlahnya berapa. Yang penting seikhlasnya
karena namanya juga mingguan, seminggu sekali. Kemudian di hari Kamis ada senam bersama sehingga nanti Ananda bisa memakai kaos olahraga dari rumah. Mungkin kaos olahraga sudah dikasih ya Bapak Ibu ya dari sekolah ya untuk kaos olahraga yang berwarna kuning. Kemudian ada aktivitas mendengarkan dongeng. Jadi nanti kita akan ada pertunjukan dongeng. Kemudian untuk seragam muridnya kaos olahraga. Untuk hari Jumat, ini adalah puncak acara penutupan MPLS, pembagian hadiah dari games yang kita lakukan di hari Rabu untuk seragam murid pramuka. Kemudian ada catatan di bawahnya Bapak Ibu, selama MPLS kegiatan di sekolah dimulai pukul 7 dan selesai pukul 9.30. Kecuali di hari Jumat berakhir jam 9. Nah, ini adalah kegiatan selama MPLS. Kami harapkan Ananda bisa datang tepat waktu agar tidak tertinggal kegiatan kita. Jadi pukul 7 itu sudah berada di sekolah dan kami mengharapkan Ananda sudah dijemput pukul 9.30 kecuali mungkin hari Selasa ya Bapak Ibu. Di hari Selasa karena ada pemetaan UMI dan itu pemetaan UMI ini untuk yang beragama Muslim untuk mengetahui dan untuk mengklasifikasikan kelompok UMI-nya Ananda. Jadi nanti mungkin hari Selasa ini agak molor waktunya mungkin tapi nggak terlalu lama, kemungkinan jam 10. Jadi khusus di hari Selasa nanti Ananda bisa dijemputnya mungkin jam 10 karena kemungkinan molor seperti itu Bapak Ibu. Itu terkait kegiatan MPLS yang ada di sekolah, kita melaksanakan beraneka macam kegiatan MPLS. Lanjut. Ya, jadi itu Bapak Ibu terkait MPLS. Baik, selanjutnya Bapak Ibu dari Kepala Sekolah ini Ibu Herlina Husmabela sudah hadir di tengah-tengah kita. Ibu Herlina Husmabela selaku Kepala Sekolah SD Patra Dharma 3 akan menyampaikan beberapa hal, arahan yang sifatnya juga sangat penting. Nanti silakan Bapak Ibu untuk menyimak buka sesi diskusi apabila ada hal-hal. Herlina Husmabela, kami. Baik, terima kasih Pak Bayu Hanas. Sebelumnya saya mohon izin untuk cek dulu apakah suara saya terdengar jelas. Benar, Bu. Terdengar Ibu. Dengar Bu, Terdengar jelas Bu. Oke, terima kasih. Jelas Ibu. Baik, saya awali dulu. Oke, makasih Bun. Saya awali dulu dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya saya mohon maaf karena baru bisa bergabung. Dan yang pertama, yang saya hormati ayah bunda, orang tua dan wali murid kelas 1 SD Patra Dharma 3 serta seluruh panitia MPLS yang saya banggakan. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmatnya kita dapat berkumpul secara virtual dalam keadaan sehat walafiat pada pagi hari ini. Saya mengucapkan selamat datang kepada seluruh ayah bunda ke dalam keluarga besar SD Patra Dharma 3 Balikpapan. Terima kasih yang sebesar-besarnya atas kepercayaan yang telah ayah bunda berikan kepada kami untuk mendidik, membimbing, dan mendampingi putra-putri kita tercinta selama 6 tahun ke depan.
Ayah Bunda yang saya hormati, sedikit saya beri gambaran bahwa transisi dari masa TK ke sekolah dasar, ke SD, itu merupakan fase yang sangat penting bagi anak-anak kita. Mereka akan memasuki lingkungan baru, bertemu dengan teman yang baru, dan mengikuti pola belajar dengan guru yang berbeda. Nah, karena itu kami menyelenggarakan kegiatan MPLS seperti yang tadi sudah dipaparkan oleh Pak Bayu Hanas, yang mana tujuan dari MPLS ini adalah untuk membantu anak-anak kita beradaptasi dengan lingkungan fisik sekolah, kemudian dengan guru-guru dan teman baru mereka. Selain itu juga tujuannya untuk menumbuhkan motivasi, semangat, dan cara belajar yang menyenangkan. Nah, dalam kegiatan MPLS ini tadi sudah dipaparkan kegiatannya kurang lebih selama 1 pekan. Maka melalui forum Zoom ini, kami juga sangat mengharapkan kerjasama dan kolaborasi yang sinergis dari ayah bunda semua, terutama dukungan psikologis dari rumah, seperti memberikan contoh atau memberikan apresiasi, serta mendengarkan cerita mereka ketika sepulang sekolah. Ini akan sangat membantu, Bun, ayah bunda, anak-anak akan merasa aman dan nyaman di sekolah barunya ketika mereka bercerita kepada orang tuanya. Untuk lain-lainnya nanti akan dipaparkan lagi oleh panitia MPLS. Mungkin itu saja sambutan dari saya di awal. Selanjutnya nanti akan kita komunikasi kembali. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Sekali lagi saya ucapkan selamat bergabung di SD Patra Dharma 3 Balikpapan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, terima kasih Bu Lina atas penyampaiannya. Selanjutnya kita akan membuka sesi tanya jawab apabila ada Bapak Ibu yang ingin bertanya, kami persilakan. Tetapi di sini saya akan menjawab dulu beberapa pertanyaan yang ada di kolom komentar. Untuk assessment deadline-nya itu juga di tanggal 26. Jadi assessment dan cek kesehatan 26. Tapi kami harapkan sebelum tanggal itu sehingga tidak mepet waktu atau bagaimana. Akhirnya jadi tidak dikerjakan seperti itu. Kemudian untuk kebutuhan anak-anak saat MPLS Senin sampai Jumat, anak tidak usah seperti tumbler air putih ringan, misalnya roti atau makanan berat. Kami harapkan dari rumah Ananda sudah sarapan juga seperti itu, sehingga nanti di sekolah juga tidak kelaparan, karena kan kalau kegiatan di sekolah kan tidak otomatis langsung makan bersama, pasti kan ada kegiatan pembukaan terlebih dahulu. Nah, kalau Ananda sabar pengen istirahat, akhirnya jadi tidak kondusif. Jadi kami harapkan meskipun nanti Ananda dibawakan bekal, tapi di rumah kami harapkan juga sudah harus sarapan seperti itu supaya untuk menjaga kesehatan Ananda semua. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya bisa silahkan raise hand. Saya sebentar, tapi saya kembali aja. Baik. Silakan bisa raise hand atas nama Ibu Sardianti. Apakah ada pertanyaan, Ibu?
Untuk untuk cek kesehatan gratis untuk di Satu Sehat, untuk akun ini, kalau yang dimaksud adalah akun login-nya ini tidak harus milik anak, karena akun login-nya ini biasanya nanti bisa pakai nomor HP atau pakai email. Nah, ini untuk login-nya boleh pakai akunnya Bapak Ibu selaku orang tua yang Ananda yang bersangkutan. Tetapi untuk identitas yang diisi nanti di apa namanya, dicek kesehatannya itu ya harus identitas anak Bapak Ibu. Misalnya nanti tinggi dan berat badan ya berarti tinggi dan berat badan anak dari Bapak Ibu, karena yang dicek kesehatannya kan anak dari Bapak Ibu seperti itu. Tapi untuk login ke akunnya, untuk login ke aplikasinya ini bisa pakai identitas Bapak Ibu. Karena nanti ada apa namanya nomor HP, kemudian nanti ada juga mungkin disuruh memasukkan nomor BPJS seperti itu. Kalau anak Bapak Ibu memiliki nomor BPJS, nanti silakan bisa diisi di aplikasi tersebut. Apakah kantin sekolah sudah buka di hari pertama MPLS? Insya Allah sudah, Bu. Insya Allah kantin itu sudah buka. Kemudian apa saja ekskul yang ada di SDPD 3? Untuk ekskul nanti akan kita jelaskan di pertemuan tersendiri, Bu. Jadi nanti untuk ini kita fokus di MPLS. Nanti untuk ekskul, kemudian program kurikulum, kemudian program yang lain nanti akan kita sampaikan di pertemuan tersendiri secara offline, secara luring. Nanti akan diinfokan terlebih lanjut lokasinya di mana, waktunya kapan. Tapi secara garis besar untuk ekskul itu ada 15, Bu. Ada 15 ekskul di SDPD 3 ini. Tetapi tidak semua ekskul itu bisa diikuti oleh anak tersebut. Tidak kemudian 15 ekskul itu bisa diikuti. Jadi untuk kelas 1 ada beberapa ekskul, kemudian untuk kelas 2 ada berapa ekskul, kelas 3 ada berapa ekskul. Jadi kami batasi seperti itu. Nanti untuk ekskul itu kami buka pendaftarannya di bulan Agustus, di bulan Juli sampai Agustus. Kemudian untuk makan catering itu juga nanti akan diinfokan juga oleh wali kelas, Bu, untuk catering. Untuk wali kelas, apakah boleh dikenalkan, Pak? Ya, nanti akan ada grup per kelas. Jadi nanti kelas 1A ada grupnya tersendiri, kelas 1B ada grupnya tersendiri, kelas 1C, 1D grup tersendiri dengan wali kelas masing-masing. Dan apabila Bapak Ibu anaknya berada di kelas keislaman, nanti juga akan ada guru keislamannya. Seperti itu. Jadi nanti akan diperkenalkan oleh wali kelas masing-masing. Ada buku yang nanti harus dibeli, tapi ada juga buku yang apa namanya dari sekolah. Seperti itu. Seperti buku bahasa Inggris itu ada pembeliannya karena kita bekerja sama dengan pihak lain, tidak dari pemerintah, sehingga ada pembeliannya. Tetapi tentunya itu termasuk program unggulan kami. Nah, nanti itu akan dijelaskan di pertemuan tersendiri terkait kurikulum. Ya, Ibu Asia, apakah ada pertanyaan Ibu Asia? Dipersilakan. Assalamualaikum Pak Bayu. Mau nanya Pak, untuk 1 pekan ini anak-anaknya MPLS ini, Ya, apakah harus dipakaikan badge nama Pak, yang gantungan terus ada namanya misalnya Asia gitu untuk perkenalan? Terima kasih. Punya PPJS juga. Iya.
Apabila sudah ada dari sekolah bisa langsung dipakai Bu di eh, hari MPLS itu sudah boleh dipakai. Apabila sudah ada dibagikan dari sekolah seperti itu. Kalau saya boleh tahu dari sekolah sudah ada diberi belum Bu ya? Belum Pak, belum dapat yang nama-nama itu belum dapat dari sekolah. Belum ya? Jadi kemarin tuh hanya baju Oh dan baik. jilbab aja. Iya. Nanti Jawab akan Pak Anas, bantu. diinfokan oleh wali kelasnya Bu ya apabila. Bu ya. Iya, bantu jawab Pak Anas. Oh iya, silakan Silakan Bu Bu Iya, Radia. iya, terima kasih. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya Bu Radia. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Iya, selaku Wakaf Kurikulum dan Ketua PMB. Untuk terkait tadi ada beberapa pertanyaan mengenai nama, ID card pada saat MPLS, nanti insya Allah sama walasnya akan disiapkan Ibu. Jadi tidak perlu dibuat dari rumah. Kemudian untuk terkait buku tadi ada beberapa buku yang pernah saya sampaikan di PMB awal ya. Ada beberapa buku yang dibeli dan ada beberapa buku yang dipinjamin. Mungkin di antara buku-buku yang dibeli itu ada buku bahasa Inggris, ada buku Satraman Matraman, kemudian ada buku Pancasila, kemudian ada buku bahasa Indonesia dan buku matematika. Itu aja Bu. Yang lainnya mungkin dipinjamin, bukan mungkin dipinjemin. Iya, itu aja Pak Anas. Silakan dilanjutkan. Terima kasih Bu Radia. Sama-sama Ibu. Iya. Baik. Terima kasih Bu Terima Radia kasih Bu Radia atas tambahannya. tambahannya. Ya, jadi itu Bapak Ibu ya ada ya baik di sini ada pertanyaan juga eh, Eh, kalender akademik apakah nanti akan dibagikan sebagai timeline anak saat ke depan? Ya nanti akan ada nanti kita buatkan program tahunan, tetapi yang perlu kami garis bawahi di sini adalah program tahunan nanti adalah berisi rencana kegiatan sekolah kita. Sehingga karena itu adalah rencana, bisa itu terlaksana, bisa juga tidak terlaksana. Karena kita tidak tahu ke depannya terkadang ada dari Diknas, mereka juga kadang dari kementerian membuat program yang belum disampaikan pada saat ini. Seperti itu. Seperti misalnya tahun lalu tiba-tiba dari kementerian ada mengarahkan sekolah untuk membuat program OCD, Out Classroom Day, hari belajar di luar kelas. Sementara sekolah waktu di awal semester tidak mengagendakan itu. Mau tidak mau kita mengikuti kementerian. Nah, atau kita sekolah sudah membuat suatu program kelas 6 harus ada TKA atau harus ada ujian yang tiba-tiba. Sementara jadwal belum di-share ubah karena hal-hal tersebut. Jadi nanti ketika sekolah apa namanya mengumumkan kalender tahunan atau kalender akademik itu yang perlu di Bapak Ibu garis bawahi bahwa rencana kegiatan itu nantinya bisa bisa berubah. Ya mungkin Bapak Ibu ada yang ingin bertanya lagi?
Ya, terkait seragam Bapak Ibu untuk eh, seragam itu nanti bordiragamnya seragam dari sekolah, tetapi mohon untuk bisa menunggu. Kemudian untuk MPLS nanti silakan Bapak Ibu boleh membekali anandanya dengan selama MPLS tidak usah terlalu banyak membawa beban di dalam tas Bapak Ibu. Mungkin cukup satu buku, satu pensil apabila diperlukan. Gitu. Nanti mungkin wali kelasnya yang juga akan menginfokan tergantung nanti kegiatan di kelas ngapain, mungkin wali kelasnya yang akan mengumumkan apakah nanti anandanya bawa pensil warna atau bagaimana seperti itu. Oh, yang kamu mau kasih slip Jadi, itu, Bang? menunggu kegiatan di kelas, menunggu info dari wali kelas masing-masing ya Bapak Ibu ya. Baik, sebelum kita tutup mungkin kita bisa foto bersama terlebih dahulu. Mohon Bapak Ibu bisa mengaktifkan Pak Anas, kameranya. izin Pak Anas, izin Pak Anas. Iya. Oh iya. Ya, sebelum mana coba Pak Anas bantu, coba bantu. Ya, silakan, Ini kan Nadia. di grup ini sudah bergabung walas kelas 1A, 1B, 1C, 1D. Mohon dibantu perkenalkan Pak Anas ke orang tua. Oh iya. Oh iya. Iya, coba dibantu. Iya, alhamdulillah sudah ada wali kelasnya hadir Bapak Ibu. Kami mohon mungkin kesediaannya dari wali kelas 1A bisa mengaktifkan video dan suaranya untuk memperkenalkan diri. Silakan Ibu. Baik, Mr. Hanas, terima kasih atas waktunya. Baik, Ayah Bunda sekalian, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, perkenalkan saya Ibu Anti Rizky Amelia selaku wali kelas AIT. Ya, terima kasih Ibu Antin. Ya, Ibu Antin wali kelas 1A ya Bapak Ibu. Nanti silahkan bisa dihubungi apabila ingin bertanya lebih lanjut. Seperti itu. Ya, Ibu Antin. Terima kasih Ibu Antin. Kemudian untuk kelas 1B di sini juga sudah ada wali kelasnya. Silahkan Ibu. Baik, Mr. Han, terima kasih atas waktunya. Ya, Sambil Assalamualaikum di warahmatullahi screenshot aja yang ini. wabarakatuh. Selamat pagi, Ayah Bunda dan Bapak Ibu guru semuanya. Perkenalkan, nama saya Endah Sulistioningsi. Saya guru kelas 1 BIT. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Endah. Ibu Endah wali kelas 1B IT. Kemudian di kelas 1C silahkan Ibu. Terima kasih Mr. Hanas. Assalamualaikum Ayah Bunda, perkenalkan nama saya Ibu Nurin. Saya wali kelas 1C. Terima kasih. Ya, terima kasih Ibu Nurin. Ibu Nurin adalah wali kelas 1C. Kemudian di kelas 1D juga ada Ibu Emil. Bu Emil ada hadir? Silakan Ibu Emil. Sepertinya Bu Emil belum masuk Zoom ya. Di kelas 1D ini ada Ibu Emil, Bapak Ibu. Ibu Emil ini adalah salah satu guru senior. Jadi
yang sudah lama bertahun-tahun menjadi wali kelas di kelas 1. Seperti itu. Nah, untuk di kelas 1A dan 1B sendiri itu ada guru keislamannya. Untuk di kelas 1A, guru keislamannya ada hadir Bu Andin? Baik, Mister. Untuk 1A, guru keislamannya Ibu Ica. Bu Ica. Oke. Tidak hadir di Zoom ya? Nggak ada di Zoom ya? Izin, Mister tidak hadir. Oh, tidak hadir. Ya, baik, nggak apa-apa. Ya, jadi di kelas 1A, Bapak Ibu, ada guru kelas dan ada guru keislamannya. Untuk guru kelasnya sendiri Bu Antin, kemudian guru keislamannya ada Ustazah Ica yang nantinya akan mendampingi kegiatan-kegiatan keislaman di kelas tersebut. Kemudian di kelas 1B, eh, eh, wali kelasnya Bu Enda, apakah guru keislamannya ada? Oh, Mister, Bu Safanya tidak hadir di Zoom. Oh gitu. Iya, Nanti tapi di didampingi sini ada akan guru ya, keislamannya sama namanya Ustazah Ustazah Safa. Safa. Iya, Ustazah Safa. Iya. Baik, di sini ada wali kelas dari kelas 1D. Ya, silahkan kepada Ibu Emil bisa memperkenalkan diri. Oke. Ya. Halo, Assalamualaikum. Perkenalkan, Waalaikumsalam. nama saya Ibu Emiliani. Saya mengampu di kelas 1D. Ya, itu aja. Ya, baik. Iya, baik, terima kasih Ibu Emil. Ya, jadi Ibu Emil adalah wali kelas 1D. Nah, jadi Bapak Ibu wali kelas kami dari kelas 1A sampai di kelas 1D yang nantinya akan menemani dan mendampingi putra putri Bapak Ibu semuanya selama 1 tahun. Semoga Ananda semuanya bersekolah dengan nyaman, ya tentunya dengan semua kebutuhannya di sekolah kami. Apabila ada sesuatu hal yang ingin disampaikan nanti bisa ke bunda-bunda wali kelas tersebut tadi. Baik Bapak Ibu, mungkin kita coba pertemuan pada hari ini kita foto bersama terlebih dahulu. Silakan Bapak Ibu untuk membuka kamera masing-masing. Bisa ada berapa slide itu? Bisa sekaligus 1 kali atau harus bergiat? Pak Hanas, Baik. kalau bisa, izin Pak Hanas, kalau bisa dari 1A dulu supaya... Jadi kita 5 kali Iya. Pak Anas, shoot perkelas ya, saja Bu. Pak Anas. Kita nggak di sekolah ya. Ya, dari slide Sino yang kelihatan. pertama dulu.
Per kelas Pak Anas izin. Ya, tadi usulan Bu Lina bagus per kelas aja 1A. Tapi kan belum ada bagi kelas, Bu. Saya sudah sih sebenarnya udah ada share bagi kelas. Kamera Tiga. kok mati kah? Iya. Hidup kok. Hidup kok. Jaringannya ya. Jaringannya kayaknya. Baik, Bapak Ibu. Kita sudah siap? Sudah. Ya, dalam hitungan 3, 1, 2, 3. Ya, selanjutnya kita bisa pasang pose PD3 ya, Bapak Ibu. Ya, yang buka ya, per kelas dulu. Iya. Dari kelas 1A dulu, 1A bisa membuka kamera terlebih dahulu. Iya, iya Bu, ini dari kelas 1A dulu, Bu. Ya. Ya, dalam hitungan 3, 1, 2, 3. Ya, baik. Kelas 1B? Ya. Hah? Ya, selanjutnya kelas 1B, Bapak Ibu, kita ya, tangannya membentuk angka 3, jari tengah 1, 2, 3. Oke. Kemudian lanjut kelas 1C. Silakan Bapak Ibu wali murid kelas 1C. Ya, silakan Bu Nurin wali kelasnya. Oke, dalam hitungan 3, 1, 2. Kemudian kelas 1D. Ya, ya minimal namanya mungkin kelihatan ya, meskipun wajahnya nggak terlihat, minimal mungkin namanya gitu. Oke, sudah Miss. Sudah ya. Ya, baik Bapak Ibu. Demikian pertemuan sosialisasi MPLS kita hari ini. Semoga kita diberikan kesehatan dan lindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha. Saya mewakili